Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera. Salam jumpa lagi. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh dikuatkan, diingatkan oleh firman Tuhan yang adalah pedoman bagi setiap hidup kita. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Puji Tuhan. Saudara, tema pada hari ini kita akan berbicara mengenai kehilangan tanggung jawab berbuah malapetaka. Kehilangan tanggung jawab berbuah malapetaka. Suatu nilai yang ironis sebetulnya Bapak Ibu, kalau saya menyatakan hal demikian dengan tema khotbah saya. Tetapi kenyataannya ini adalah real. Supaya Bapak Ibu berpikir ulang apabila mau lari dari tanggung jawab. Dalam tanggung jawab apa saja saudaraku kita berbuah malapetaka. Saudaraku, sebelum saya lebih jauh berkhotbah, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur jikalau hari ini kembali boleh mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu dan hidup kami untuk sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan ini, berkati khotbah hamba, berkati pemberitaan firman ini untuk boleh merupakan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehilangan tanggung jawab berbuah malapetaka. Sesungguhnya Bapak Ibu, setiap manusia begitu dia lahir di muka bumi ini, dia sudah ada minimal satu tanggung jawab, yaitu sebagai anak terhadap orang tuanya atau terhadap kedua orang tuanya. Nah, tanggung jawab itu melekat sampai dia matinya. Jadi tidak bisa lari dari hal itu. Bisa dibayangkan apabila seorang manusia lari dari tanggung jawabnya, pasti berbuah malapetaka. Berbuah resiko yang sangat besar Bapak Ibu. Itulah kehidupan manusia pada umumnya. Harusnya demikian kondisinya yang kita harus sadari. Kalau tidak demikian, kita bisa dikatakan atau berpindah nilai-nilainya bukan lagi seperti manusia. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Tetapi kita tidak mau seperti itu, bukan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehilangan apa? Kehilangan tanggung jawab apa berbuah malapetaka? Ya kan, dan tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan, nah, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan setia. Yang pertama saudaraku, tanggung jawab dalam pertobatan. Tanggung jawab dalam pertobatan. Kita buka ayatnya di Matius 3 ayat 1-8. Matius 3 ayat 1-8, demikian firman Tuhan, tanggung jawab dalam pertobatan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita lari dari tanggung jawab dalam pertobatan, itu tidak menghasilkan buah apa-apa, justru menghasilkan malapetaka, justru menghasilkan murka Allah. Saudaraku, banyak orang Kristen sejenis ini, semodel begini. Jadi buah pertobatannya tidak ada. Jadi dia tidak tanggung jawab dalam pertobatannya. Kalau engkau mengatakan engkau dibaptis, telah dibaptis, tanggung jawab pertobatanmu mana, saudara? Seperti orang Farisi dan orang Saduki. Ya kan? Kehidupannya diketahui sama Yohanes Pembaptis. Buah pertobatannya tidak ada, saudaraku. Jadi mereka betul tekun sekali melakukan liturgi-liturgi agama, tetapi pertobatannya tidak ada, tidak saling mengasihi, tidak saling mengampuni, mereka kekeh atau mereka itu cenderung adalah sombong.
Setiap kita Bapak Ibu kalau lari dari tanggung jawab dalam pertobatan itu berbahaya, saudaraku. Jadi percuma juga kita dibaptis. Di sini saudaraku, Yohanes tahu saudaraku bahwa orang Saduki dan orang Farisi tidak ada buah pertobatannya. Lah kalau kita tidak ada buah pertobatan, apa yang dilihat dari kita? Apa nilai bentuk perubahan sebagai orang-orang pengikut Kristus? Ya, jadi sangat jelas Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada buah pertobatan, jadi jangan sampai kita terus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sangat jelas sekali. Buah pertobatan itu penting dan itu tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, rohani yang dewasa, sebagai orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau engkau tidak mengeluarkan buah pertobatanmu atau lari dari tanggung jawab pertobatanmu, jadi engkau sendiri yang membatalkan nilai keselamatan dari Tuhan. Banyak orang Kristen mau terima bersih Bapak Ibu. Yang penting saya dibaptis Pak, sudah diselamatkan Pak. Jadi nggak perlu buah pertobatan. Itu kesesatan. Kalau ada yang ngajar seperti itu penyesat Bapak Ibu. Menghendaki agar engkau masuk neraka. Jadi buah pertobatan itu penting, tanggung jawab dalam pertobatan itu penting. Apabila engkau lari dari tanggung jawab itu berbuah malapetaka. Akan ada risiko yang dari Tuhan. Jangan main-main dengan nilai hidup kekristenanmu. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Yang pertama kita tidak boleh lari dari tanggung jawab pertobatan. Jikalau kita lari dari tanggung jawab pertobatan itu berbahaya. Berbahaya bukan saja di muka bumi ini dalam kehidupanmu. Berbahaya kelak di alam sana, di alam kekal. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan berbicara dengan sungguh-sungguh. Agar buah pertobatanmu ada dan nyata, bisa dinikmati oleh orang lain. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Yang dahulu kesukaannya berbuat jahat, sekarang kesukaannya berbuat baik. Haleluya. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Jadi jangan lari dari tanggung jawab dengan dalam pertobatan. Kalau kita lari dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu berbahaya dan akan berbuah malapetaka. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi pertobatan yang ada di pundak kita itu harus kita bertanggung jawab. Setiap waktu, setiap hari sampai seumur hidup kita, hiduplah dalam pertobatan. Itu nilai kuk yang dipasang oleh Tuhan, ringan adanya. Buah pertobatan bertanda kita menghargai kasih karunia. Buah pertobatan berarti kita menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sangat amat mengasihi kita. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam perbuatan. Apabila kita lari dari tanggung jawab atas perbuatan kita yang kita katanya menjadi anak Tuhan, ini berbahaya. Kita lihat di Matius 25 ayat 22 sampai 30. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan.
yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara lihat, perumpamaan yang dibuat Yesus ini sungguh luar biasa. Ini bicara perbuatan. Setiap kita, saudaraku, minimal sudah punya satu talenta, satu kemampuan, satu kebiasaan yang untuk kita berbuat, kembangkan itu. Seringkali, saudaraku, kita ini mau enaknya saja. Mentang-mentang ada perintah Tuhan, mintalah diberi, carilah mendapat, ketuklah pintu dibukakan. Jadi kerjaannya minta melulu, sementara nilai-nilai dirinya tidak berfungsi. Lari dari tanggung jawab sebagai orang yang sudah punya talenta. Justru perbuatanmu itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang sudah Tuhan beri harus engkau kembangkan. Harus engkau kasih banyak, saudaraku. Harus engkau itu membuat satu nilai yang luar biasa. Ya kan, nggak boleh malas. Orang malas layak tidak makan. Orang malas layak tidak makan, saudaraku. Ini penting. Jadi nilai-nilai perbuatanmu itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi setiap kita tidak bisa bilang saya tidak punya apa-apa. Saudaraku, walaupun kau tidak punya harta, engkau punya talenta dari Tuhan, kemampuan berpikir. Ada hikmat Tuhan. Ada meng-create nilai-nilai yang dari Tuhan. Dan itu engkau harus kerjakan. Tatkala engkau tidak kerjakan atau lari dari tanggung jawab ini dan engkau dicap sebagai pemalas atau culas, engkau akan menerima resiko yang berat. Itulah yang saya bilang, kehilangan tanggung jawab dalam perbuatan akan berbuah malapetaka. Engkau tidak akan pernah bisa makan dan engkau akan selalu dalam kemiskinan yang sangat amat berat, saudaraku. Jadi, saudaraku, nilai resiko tanggung jawab, lari dari tanggung jawab atas perbuatan itu berbahaya sekali bagi hidupmu. Perbuatan kita adalah melakukan apa yang dari Tuhan. Kita kerja. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab di sini secara profesional. Ya kan, tidak malas-malasan, sering baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan mendoakan orang lain dan berkhotbah. Itu nilai kerjaan saya. Itu nilai yang Tuhan berikan. Ya kan? Dan terus kita kembangkan. Dulu saya nggak bisa nyanyi, saudaraku. Tapi saya mau belajar nyanyi. Akhirnya saya bisa nyanyi. Walaupun suara saya nggak bagus-bagus amat. Tapi lumayan lah. Kalau kita mau mengembangkan bakat yang dari Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tatkala kita pendam yang dari Tuhan itu, Tuhan akan ambil dan akan diberikan kepada orang lain. Kita lihat satu ayat lagi dalam hal ini. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lihat, jikalau orang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, Bapak Ibu, atau lari dari tanggung jawab atas perbuatannya, engkau mau menunjukkan imanmu dengan apa? Dengan pepesan kosong, dengan omong kosong. Ini kacau, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen tanpa disadari, dia pandai bicara soal ayat-ayat firman, tetapi dia tidak pandai melakukannya, saudaraku. Itu sangat mengerikan sekali. Bahkan di Yakobus pasal 2 ayat 17 itu dinyatakan telah mati imanmu. Kalau engkau telah mati imanmu, sementara engkau belum mati nilai hidupmu, itu sangat amat mengerikan. Hidupmu atau sepanjang umur hidupmu akan menderita yang di luar Tuhan. Akan berduka menurut nilai-nilai dunia yang menghasilkan kebinasaan. Perlu Bapak Ibu ketahui, perbuatanmu itu mutlak harus kau tanggung jawab. Apalagi kita memikul tanggung jawab sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Tuhan. Saudaraku, memang ada ajaran yang ingin kita menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah. Wah, ini berbahaya sekali, saudaraku. Iya kan, tatkala kita sudah diselamatkan, katanya nggak perlu melakukan apa-apa. Loh, itu bukan jahat. Kita harus melakukan dalam bentuk tanggung jawab atas perbuatan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia. Tanggung jawabmu apa? Buktikan itu sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Jikalau kau tidak mau membuktikan itu, omong kosong, Bapak Ibu. Jangan engkau ngomong apapun juga ngomong kosong, karena perilakumu dilihat orang menyimpang dari apa yang kau bicarakan. Itu namanya munafik. Sangat jelas, Bapak Ibu, kita tidak mau dikatakan sebagai orang munafik. Buktikan itu dengan tanggung jawab perbuatanmu.
Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi jelas Bapak Ibu, kita jangan mau dibodohi dengan ajaran yang menina-bobokan kita. Memang sih kedagingan ini tidak ada mau tanggung jawab, tapi mau dapat berkat yang banyak. Itu bicara apa? Itu bicara tahayul Bapak Ibu. Itu bicara perdukunan. Ini supaya kita tidak menyimpang dari iman kita. Kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus, buktikan dengan perbuatanmu. Perbuatanmu itulah sebagai bukti engkau orang beriman. Dalam nilai-nilai langkahmu, dalam nilai-nilai kelakuanmu. Sebab orang akan menilai dari situ. Tuhan juga akan menilai dari situ. Iya kan? Engkau katanya sebagai pemenang, bertanding di mana? Engkau sebagai pemenang bertanding di mana? Engkau boleh bisa membeli mahkota atau piala. Iya kan? Tapi kalau enggak bertanding itu engkau sedang membohongi dirimu sendiri. Upah dosa adalah maut. Hati-hati Bapak Ibu. Perbuatanmu adalah sebagai orang beriman, ada dituntut tanggung jawab di situ. Tanggung jawab dalam perbuatan tidak boleh Bapak Ibu hilangkan. Dan engkau bertanggung jawab sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya sebagai orang beriman. Amin. Supaya kita paham. Kalau engkau menyatakan, ini loh Pak, saya ini orang Kristen, murid Tuhan, anak Tuhan, warga sorga, buktikan dengan perbuatanmu. Kalau engkau tidak mau buktikan dengan perbuatanmu, atau engkau campakkan tanggung jawab perbuatanmu, engkau sama juga menjadikan dirimu mau menjadi lawan Tuhan. Jadi jelas, sebagai orang yang patuh, sebagai orang yang taat, beriman kepada Yesus Kristus, buktikan dengan perbuatanmu. Selanjutnya Bapak Ibu, ketiga, tanggung jawab dalam penghayatan. Tanggung jawab dalam penghayatan. Yosua pasal 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman ini sudah banyak dikutip oleh kita. Apa yang engkau injak itu menjadi milikmu, dan Tuhan akan menyertai kita berkemenangan. Selalu Tuhan ada di pihak kita. Tetapi di sini saudaraku ada satu ayat yang jelas mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu, atau renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Saudaraku, segala sesuatunya kalau kita tidak hayati, tidak renungkan, bagaimana bisa muncul sebagai nilai kekuatan dan kepercayaan kita? Tanggung jawab dalam penghayatan firman Tuhan atau dalam penghayatan Taurat, ini penting Bapak Ibu.
Sehingga kondisi kita benar-benar mau dipimpin dalam hati dan pikiran kita seluruhnya oleh kehendak Tuhan. Seringkali ini diabaikan banyak oleh umat Tuhan. Firman Tuhannya yang mengenai berkat ditagih. Apa yang aku injak menjadi milikku, Tuhan akan menyertai aku. Tuhan akan menjadikan aku keluar sebagai pemenang. Tetapi penghayatan terhadap Taurat Tuhan, perenungan terhadap firman Tuhan ini enggak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau tidak merenungkan firman Tuhan, engkau pasti merenungkan hal yang najis dan hal yang jahat. Itu tidak lari dari situ. Ya saudaraku, jadi tanggung jawab sebagai perenungan, tanggung jawab dalam hal penghayatan, ini penting Bapak Ibu. Supaya kita tahu, terus belajar dengan hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki terus menerus. Tuhan akan mengajar kita terus menerus. Enggak sekaligus saudaraku. Seringkali kita membiarkan pikiran kita terbuka untuk yang jahat. Karena kita tidak diisi dengan penghayatan akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Yang jahat masuk, muncullah nilai-nilai kejahatan-kejahatan yang untuk kita lakukan. Ini berbahaya. Jikalau engkau tidak bertanggung jawab dalam penghayatan, dalam perenungan firman Tuhan, engkau akan diserang oleh iblis. Iblis tahu saudaraku, apalagi kalau engkau bicara nilai lagi melamun, lagi dongeng, ya kan, dengan nilai-nilai tahayul, itu iblis serang dirimu, dan engkau akan dikendalikan dari pikiranmu dulu, dari pikiranmu terlebih dahulu, baru engkau digerakkan dengan hal-hal yang jahat. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, itu tanggung jawab kita. Penghayatan terhadap firman Tuhan ini perlu Bapak Ibu, karena untuk memahami nilai-nilai dan mengerti akan firman Tuhan itu perlu direnungkan. Ini bertanda kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh kehendak Tuhan. Ya, syukur-syukur ada saat teduh bagi hidup Bapak Ibu, di dalam hidup Bapak Ibu. Ya kan, mungkin kau sibuk cari uang, sibuk memikirkan schedule-schedule, rencana-rencana, rancangan-rancangan, tapi itu semua akan menjadi sia-sia saudaraku. Sertakanlah Tuhan dalam setiap perencanaanmu, supaya engkau berhasil. Ini penting. Kalau engkau lari dari tanggung jawab terhadap penghayatan ini, engkau tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan. Justru sebaliknya engkau akan lemah. Saudaraku, saya beritahu, tidak ada iman dadakan. Tidak ada yang bisa mendadak-mendadak, kecuali tahu bulat digoreng dadakan-dadakan, masih hangat. Itu ada. Tetapi iman gak bisa dibentuk secara dadakan Bapak Ibu. Kalau engkau tidak merenungkan, engkau tidak membentuk nilai kesetiaan, tidak bisa membentuk secara ketekunan, tidak bisa membentuk secara secara kedewasaan dalam imanmu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu tanggung jawab kita. Dan pikiran kita saudaraku, menjadi pikiran baik. Pikirkanlah semua yang manis, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua yang kudus. Nah itu, pikiran kita di situ. Itu tanggung jawab, perenungan, penghayatan. Yang segala sesuatu kalau engkau tidak hayati, akan terbuang. Sebab saudaraku, engkau akan disibukkan dengan duniawi yang meminta kamu untuk menghayatinya. Banyak orang Kristen terlalu menghayati sinetron-sinetron, iya kan, drakor, tapi tidak menghayati firman Tuhan. Kalau ditanya firman Tuhan lupa. Kalau ditanya cerita film itu sangat hafal. Itu bodoh Bapak Ibu. Kalau engkau lari dari tanggung jawab soal penghayatan, engkau akan kena batunya. Engkau akan terkondisikan menjadi nilai malapetaka. Yang keempat, tanggung jawab dalam penugasan. Tanggung jawab dalam penugasan. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita harus merenungkan dan kita harus bertanggung jawab dalam penugasan kita. Sampai garis akhir. Setiap kita ada tanggung jawab dalam penugasan. Itu amanat agung.
Ini bukan bicara hanya Rasul Petrus atau rasul-rasul yang lain atau hanya pendeta. Semua orang Kristen yang dikatakan umat Tuhan itu harus bertanggung jawab atas penugasan ini. Dan setelah itu penugasan yang selanjutnya tinggal menunggu kedatangannya. Nah, dalam kondisi ini kalau engkau lari dari tanggung jawab, masa bodoh dengan hal ini, engkau namanya sudah lari dari job kamu. Dan akhirnya ini sebagai pengkhianat. Tinggal pikirkan saja apa akibatnya sebagai pengkhianat. Banyak orang Kristen sudah lari dari tanggung jawab ini dalam penugasannya. Ya, sebagai apa? Sebagai penginjil, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat. Kalau kamu lari dari penugasan semacam ini, makanya kelihatan hidupnya kacau, Bapak Ibu. Hidupnya hanya bikin ribut. Hidupnya hanya bikin kacau. Hidup dalam kenajisan. Ingat tugasmu yang mulia, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa sambil menunggu kedatangannya, agar engkau menerima mahkota kebenaran atau mahkota kehidupan. Saudaraku, apapun kondisi yang terjadi, Paulus sampai berdarah-darah, tetapi dia tidak lari dari penugasan ini. Pantang mundur. Saudaraku, engkau belum berdarah-darah. Engkau paling banter sedang menderita sakit. Kenapa mundur dari nilai-nilai penugasan yang engkau peroleh dari Tuhan? Dengan bersungguh-sungguh, dengan murtad. Ini kan bahaya. Kehilangan tanggung jawab dalam itu bisa berbuah malapetaka. Itu yang saya maksud. Jadi dalam apa yang Tuhan tugaskan, sampai mati, terus kita lakukan. Jangan berhenti. Apapun rintangan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Di sini kita mengandalkan Tuhan. Tatkala kita mengandalkan Tuhan, kita ambil tanggung jawab dalam penugasan ini. Dan kekuatan Tuhan menyertai kita. Tanggung jawab Tuhan selalu melindungi kita sampai akhir zaman. Haleluya. Satu lagi Bapak Ibu. Yang kelima, tanggung jawab dalam pernyataan. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13. Tanggung jawab dalam pernyataan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, ini pernyataan dari Rasul Petrus. Dan pernyataan itu rupanya, saudaraku, adalah juga pernyataan Bapa Surgawi. Ingat baik. Tatkala kamu atau tatkala Bapak Ibu menyatakan Yesus Tuhan, tatkala menyatakan engkau anak Tuhan, tatkala menyatakan engkau penyembah-penyembah Yesus, itu adalah nilai dari kehendak Roh Kudus. Dan penyertaan Bapa Surgawi ada di situ. Itu buktinya. Iya kan, kata Yesus, kata Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Berarti Bapak Ibu, berbarengan dengan kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu ada Roh Kudus yang menyatakan itu. Ada penyertaan Bapa Surgawi. Nah, kalau kita tidak bertanggung jawab di sini, saudaraku, berbahaya. Saya banyak melihat kejadian-kejadian orang murtad. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dinyatakannya, atas pernyataannya. Saudara. Pernyataan ini banyak macam, Bapak Ibu. Dalam bentuk nyanyian juga ada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pernyataan. Tapi sayang sekali banyak orang tidak bertanggung jawab atas pernyataan itu. Baik melalui nyanyian, baik melalui doa, melalui nazar, melalui ibadah. Kalau engkau membuang tanggung jawab di situ, pernyataanmu akan beda. Di dalam ibadah, di luar ibadah. Ya, di dalam ibadah kau bilang A, di luar ibadah kau bilang B. Itu namanya orang kacau, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak bertanggung jawab atas pernyataanmu,
kepada Yesus Kristus, itu ada tuntutan loh. Ada tuntutan Bapak Ibu. Dan ada peran si jahat masuk dalam kehidupan dan pikiranmu. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi atas Petrus ini. Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, baru pindah 4 ayat. Dari pernyataan yang sebelumnya, saudaraku, dari kehendak Bapa Surgawi, Simon membiarkan dirinya tidak bertanggung jawab. Pernyataan ini, saudaraku, iblis yang bermain. Simon Petrus tidak setuju atas karya Mesias. Di Yerusalem, dianiaya, mati, dibunuh, bangkit hari ketiga. Simon tidak setuju. Bukan hanya Simon Petrus yang tidak setuju, iblis pun tidak setuju. Jadi iblis itu Bapak Ibu selalu berusaha agar menggagalkan nilai-nilai karya keselamatan Tuhan. Makanya dengan tegas Petrus dihardik sama Yesus. Inyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, tanggung jawab ini penting Bapak Ibu. Apalagi tanggung jawab atas pernyataan. Banyak orang Kristen sudah meninggalkan tanggung jawab atas pernyataannya. Banyak, saudara, banyak sekali Bapak Ibu yang saya dapati, jemaat maupun rekan-rekan yang dulu begitu menggebu-gebu, wah aku mau cinta Yesus sampai mati. Tapi iblis tidak tinggal diam. Digocok dengan persoalan, digocok dengan keuangan, digocok dengan kesehatan, sakit penyakit. Runtuh Bapak Ibu. Apa yang dinyatakan mau cinta Yesus sampai mati, kemudian seperti dia tarik kembali. Dan akhirnya melakukan nilai-nilai kemurtatan. Memang secara telak tidak murtad, meninggalkan Kristen, tapi ke gereja tetap ke gereja. Tapi pernyataannya saudaraku makin hari makin kacau Bapak Ibu. Tuhan meninggalkan dialah. Tuhan sudah tidak peduli atas dia. Nah ini orang yang tidak bertanggung jawab atas pernyataan semula mau cinta Yesus selamanya. Resikonya ya gitu, kalah. Belum kalah total sih. Dan akan kalah total apabila ini dilanjutkan. Hari ini saya bicara dengan terus terang. Cabut pernyataanmu yang tidak perlu atau di luar tanggung jawabmu sebagai yang berlawanan dengan tanggung jawab menyintai Tuhan. Kembalikan pernyataanmu untuk cinta Yesus selamanya. Kembalikan tanggung jawabmu di situ. Apapun yang terjadi. Entah sakit penyakit, entah kekurangan. Pernyataanmu cinta Yesus selamanya terus harus dilakukan. Sebab itu pernyataan dari Allah Bapa Surgawi. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan itu sudah terucap atas mulut kita. Baik yang lalu-lalu maupun yang hari ini. Itu kembali kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Ada amin Bapak Ibu? Jangan kita lari dari tanggung jawab. Supaya tidak berbuah malapetaka. Kalau kita bertanggung jawab, kita akan berbuah-buah dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk Bapak Ibu dan kita sekalian. Bapak Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Untuk kami bertanggung jawab dengan apa yang kami nyatakan, dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami dalam hal perbuatan, dalam hal apapun, dalam pengorbanan kami bertanggung jawab di dalamnya Tuhan Yesus. Sebab hidup ini tanggung jawab. Apalagi kami bertanggung jawab kepada Tuhan dan lakukan semata-mata untuk Tuhan. Itu jauh lebih indah. Jauh lebih luar biasa. Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kembali untuk diingatkan akan tanggung jawab. Apa yang mereka sudah nyatakan kepada Tuhan. Dalam hal perbuatan, dalam hal pertobatan, dalam hal nilai-nilai pernyataan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan,
dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.